Mbak ya. Ini banyak kurang diamati oleh investor retail, tapi sebetulnya sangat penting ya. Kenapa SVB itu bisa bankrupt? Salah satunya dia terjadi bank run mungkin yang beberapa waktu lalu terjadi bank run kan. Itu karena dia komposisi asetnya dan komposisi liability-nya itu nggak balance. Nah ini yang perlu diamati teman-teman semua ya kalau mau lihat di bank. Gimana maksudnya komposisi itu? Maksudnya gini. Halo, selamat sore kawan Visto. Kembali lagi di Investo bersama aku tentunya Della Fadila untuk hari ini. Dan episode kali ini kita akan berbincang-bincang tentunya dengan salah satu founder komunitas nih, yang tentunya bukan dari Jakarta, tapi ini spesial banget, ini dari Yogyakarta. Nah, langsung aja kita sapa nih Mas Praba Manggala. Halo Mas, apa kabarnya? Halo, selamat sore, Bu. Ya, selamat sore teman-teman semua di rumah yang menonton setia dari YouTube Investasiku ya. Dan perkenalkan di sini saya Praba, saya perwakilan dari PT Vestok Investama Indonesia. Kita mungkin kalau di sosial media biasa dipanggilnya Vestok ya. Seperti itu mungkin ya. Iya. Nah, teman-teman yang ada di sini mungkin beberapa belum ada yang tahu nih Mas, kalau si Vestok tuh apa sih? Mungkin boleh dikenalin dikit gitu ya. Vestok tuh apa sih gitu. Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Jadi sebetulnya kita berangkatnya itu dari kita berinvestasi di pasar modal, teman-teman. Awalnya saya secara pribadi sebagai inisiator itu berinvestasi di pasar modal dan kita merasakan benefit positif dari adanya bursa saham. Kita tidak hanya bicara mengenai material ya, tapi secara emosional, secara kita bisa mengatur uang dengan bijak, itu kita merasakan benefit yang sangat positif. Dan dari situ kita menganggap akan sangat egois kalau kita hanya diam saja dan menikmati untuk kita sendiri. Makanya kita bangun komunitas itu sebenarnya berangkatnya dari situ, idenya dari situ, untuk kita bisa berbagi supaya yang kita rasakan ini kita bisa duplikasikan ke sebanyak mungkin orang. Ya start dari yang kita kenal, lalu semakin besar, dan ya kalau bisa seluruh warga di Indonesia ya. Karena kalau kita lihat masyarakat Indonesia yang sudah berinvestasi di pasar modal itu masih di kisaran 4-5%. Itu kebanyakan reksadana, sahamnya baru 1-2% populasi. Nah, sedangkan di US sendiri udah 55-60%. Jadi jauh sekali gapnya gitu. Iya, nah itu di situ sebetulnya kita melihat poin utama dari Vestok tuh ingin meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Nah, kenapa dari literasi? Karena mengapa gapnya terlalu tinggi? Karena kita melihat itu orang kebanyakan ya takut dan belum tahu. Nah itu bisa diatasi dengan adanya edukasi seperti itu. Makanya kenapa ada Vestok ya Mas. Betul. Ya. Ide dasarnya sebenarnya simpel itu gitu kan. Sesederhana itu. Cuman ya kan kita banyak banget nih, maksudnya kayak komunitas tuh udah mulai banyak. Nah apa sih yang ngebedain si Vestok dengan komunitas-komunitas lainnya gitu? Baik, ini memang pertanyaannya cukup rumit dijawab rumit dijawab. Mempertanyakannya mudah, jawabnya rumit. Jadi sebelum ini kita pernah membawa Vestok ini ke salah satu lomba LPDP dan sama persis pertanyaan Dewan Juri itu seperti yang Mbak sampaikan gitu. Dan kita ya jawabannya sebetulnya sederhana ya. Yang kita berangkat itu kan bukan dari privilege. Kita berangkat itu melihat adanya gap itu tadi dan kita ingin solving itu. Benar. Nah, ternyata setelah kita masuk, problem literasi itu sangat kompleks, Bu. Kita sebagai karyawan nih, kita kerja sebagai karyawan, itu ada problem literasi. Ternyata di pengusaha juga loh. Oh iya? Di pengusaha kita menjalankan bisnis, itu bahkan banyak yang belum memahami laporan keuangan. Nah, Vestok itu tidak hanya edukasi untuk konsumen akhir, tetapi kita juga masuk juga program manajemen bisnis. Jadi itu salah satu yang kita kerjakan juga untuk program manajemen bisnis, yang mana kita ingin membantu UMKM ini untuk tumbuh. Okay. Nah sebetulnya garis besarnya seperti yang Pak Sandi kerjakan, Pak Sandiaga Uno. Jadi saya sangat terinspirasi juga dengan beliau. Beliau ingin memperbaiki UMKM di Indonesia dengan digitalisasi. Kalau kita mungkin poin utamanya itu pertama di keuangan. Karena sama seperti kita berinvestasi di saham, yang kita lihat keuangannya. Benar. Nah, jadi kita bisa tahu kan perusahaan yang bagus sama yang enggak dari laporan keuangannya. Laporannya. Nah, ini UMKM.
laporan keuangan aja nggak ada. Oh iya benar. Jadi gimana kita mau tahu kondisi usahanya ini apa ya penyakitnya ini nggak tahu. Nah itu makanya kita masuk ke sana itu kita melihat problem dari literasi keuangan ini sangat kompleks. Minim ya. Minim juga. Nah itu ke beda segmen, beda problem tapi sama core-nya itu literasi keuangan. Ya, benar. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi ini aku udah mulai paham nih sedikit ya Mas ya. Apa sih yang membedakan si Investock ini dengan yang lain-lainnya? Nah, mungkin langsung kita move karena kita hari ini mau ngomongin saham perbankan. Nah, aku mau nanya juga, ini kan favorite investor tentunya. Betul. Perbincangan ini tuh favorite-nya banget. Dan aku mau nanya nih Mas, faktor-faktor apa sih yang kayak mempengaruhi gitu ya kinerja dari sektor perbankan sendiri? Oke, ini prinsipnya saya jawab secara general dulu. General. Prinsipnya bisa diterapkan ke semua sektor. Ketika kita ingin berinvestasi di saham, itu kita harus punya sense bisnis dalam sektor tersebut. Contoh, mungkin saya berangkatnya itu dari consumer, gitu, sektor consumer yang mana saya alumni agribisnis gitu kan. Saya pernah berbisnis juga di seputar F&B dan juga seputar pangan, teknologi pertanian. Dan setelah itu edge saya yang saya miliki, kemampuan saya adalah consumer. Sehingga ketika kita bicara seperti saham-saham INDF, Kino atau consumer lainnya, ketika bicara saya punya point of view yang lebih lengkap. Ya. Karena saya terjun di situ gitu. Atau bicara hoki gitu, saham hoki gitu. Kita punya sense di situ. Nah, artinya ketika mau berinvestasi di saham yang mana ini menjadi favorit banyak investor juga PR-nya sebenarnya sama. Kita perlu punya sense di mana kalau menjalankan bisnis perbankan tuh apa ya kuncinya biar berhasil. Nah, ini yang kita temukan berdasarkan sudut pandang kita ya. Nanti teman-teman juga boleh tambahkan di komen kalau ada yang boleh, mungkin kalian mau komen-komen boleh langsung komen ya. Bener, kalau ada yang mau ditambahkan atau mau disanggah, kita berdiskusi dengan adil dan dengan etika lah, itu wajar di negara demokratis ini. Nah, kalau yang saya lihat pertama pasti itu dari sisi kualitatifnya. Kita menjalankan bisnis pasti orang di baliknya siapa. Kita perlu mengetahui itu, apakah orangnya mumpuni atau enggak, punya integritas atau enggak, itu pasti harus. Itu mulai dari bisnis kecil sampai bisnis besar sekalipun impact-nya terasa, business owner. Mungkin ada salah satu rekomendasi ya teman-teman ya, rekomendasi buku itu judulnya Good to Great gitu. Itu punyanya Jim Collins, mungkin warnanya merah itu. Nah, itu menjelaskan bagaimana perusahaan-perusahaan di kelas mediocre bisa naik kelas sampai kelas dunia, nomor 1, nomor 2 dunia, sedangkan perusahaan-perusahaan yang lain nggak bisa nih gitu. Iya. Salah satu faktor yang membedakan itu pemimpinnya. Pemimpinnya. Nah, sehingga kita pasti lihat dari sisi kualitatif tuh, lihat pemimpinnya dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, timnya. Nah, ini yang belum banyak disentuh oleh investor itu adalah kita melihat people development di baliknya seperti apa. Oh iya. People developmentnya. Nah, itu menjadi salah satu faktor kunci juga. Nah, jadi setelah kita melihat kualitatif yang mana notabene-nya sebenarnya setelah orangnya, ini lalu bisnis modelnya. Kalau bank kan kurang lebih mirip ya. Iya, nggak begitu jauh ya. Nggak begitu jauh. Orang nabung, tabungannya itu dibagikan menjadi kredit kan. Benar, disalurkan menjadi kredit. Nah, berarti di situ apa yang membedakan bagus atau enggak di sektor perbankan? Kalau dari bisnis model, seberapa hebat perusahaan bank itu ya untuk bisa membuat nasabah itu percaya menabungkan uangnya. Nah, mungkin salah satu contoh bank terbaik di Indonesia itu adalah dia mampu punya casa yang tinggi. Casa itu kan uang yang pinjaman yang murah ya dalam tanda kutip. Kalau deposito kan agak mahal, bank harus ngasih bunga deposito. Kalau casa itu kan hanya tabungan biasa kayak kita nabung di sana. Nah, ketika bank itu mampu membuat nasabahnya percaya, dia punya casa yang tebal, dia bisa nyalurkan kredit dengan bagus, itu saya rasa bisa menang dalam kompetisi perbankan ya. Nah, itu yang kedua dari sisi kualitatif tadi. Sedangkan kalau dari sisi kuantitatif ya, kebetulan saya orangnya konservatif, pendekatan investasi saya itu konservatif sekali. Jadi biasanya saya lihat setidaknya 10 tahun
histori dari perusahaan tersebut seperti apa. Kenapa 10 tahun? Karena biasanya dalam 10 tahun sampai 20 tahun itu ada krisis kan, ada krisis. Nah, ketika dia graduate dari krisis, ya, itu membuktikan dia mampu untuk survive. Oh iya, jadi pokoknya dilihat lah track recordnya seperti apa sih dari Betul. si bank ini gitu. Betul. Nah, satu hal yang terpenting dalam menjalankan bisnis bank ya, Mbak ya, ini banyak kurang diamati oleh investor retail, tapi sebetulnya sangat penting ya. Kenapa SVB itu bisa bankrupt? Salah satunya dia terjadi bank run mungkin yang beberapa waktu lalu terjadi bank run kan. Itu karena dia komposisi asetnya dan komposisi liability-nya itu nggak balance. Nah, ini yang perlu diamati teman-teman semua ya kalau mau lihat di bank. Gimana maksudnya komposisi itu? Maksudnya gini, aset itu kan dominasi bank uang pinjaman dari masyarakat ya. Dari masyarakat. Yang mana itu bentuk tabungan, deposito dan lain sebagainya. Nah, itu perlu diketahui bank itu berapa persen yang wajib dibayarkan kurang dari 1 tahun. Nah, lalu di sisi liability itu juga dicek gitu. Nah, sehingga dari sisi kredit dan dari sisi liability apakah ada gap yang sangat tinggi atau enggak. Logikanya gini, ada orang nabung ke saya gitu kan, yang mana dia berhak ngambil sewaktu-waktu. Iya. Nah, oke, uangnya saya ambil, dia bisa berhak ngambil sewaktu-waktu. Uangnya ini ternyata saya depositokan ke negara yang mana saya belikan obligasi yang mana hanya bisa ditarik 5 tahun ke atas. Nah, ketika dominasinya itu nggak balance, gitu kan, artinya saya banyak menyalurkan kredit itu jangka panjang, sedangkan pinjaman ini bisa jangka pendek. Uang dari masyarakat ini bisa jangka. Kalau narik banyak bisa bank run. Iya. Iya kan? Bisa. Nah, itu yang harus diamati. Jadi mungkin salah satu kingnya di Indonesia, king dari bank ya, itu walaupun casanya tebel 82%, 80%-an lah, dia komposisi kreditnya juga rapi. Itu yang saya melihat kenapa king bank ini di Indonesia bisa dia sangat agile ya, karena komposisi kreditnya bagus, casanya tinggi. Iya, Nah, ya. itu seperti itu. Oh, baik. Ya, aku udah mulai paham nih ya untuk beberapa faktor-faktornya tentunya. Nah, kalau menurut Mas sendiri nih ya, kira-kira nih prospek pertumbuhan sektor perbankan nih dalam jangka waktu tentunya untuk beberapa tahun ke depan itu gimana sih, Mas? Oke, kalau untuk prospek ya sebetulnya ini juga saya bertemu berbagai investor, tidak hanya di pasar modal tapi juga di bisnis real, teman-teman. Juga selalu yang menjadi pertanyaan itu bisnis apa yang bagus ya, Mas ya gitu. Nah, ini selalu jawaban saya sebetulnya semua bisnis bagus, Pak gitu atau Bu. Asalkan kita memahami pola permainannya. Memang ada nature bisnis yang net profit marginnya tipis gitu atau return on equity-nya kecil, tetapi pada akhirnya kalau kita menguasai di situ, kita bisa menjadi raja ya, dominasi di scope marketnya kita, tentu itu akan menjadi sangat bagus gitu. Nah, kenapa gitu? Karena Indonesia ini kan masih emerging market gitu, masih bertumbuh kan pasarnya. Artinya ruang untuk tumbuhnya masih sangat tinggi. Masih sangat tinggi, benar. Kemarin belum lama BlackRock juga ini ya menyampaikan dari statementnya itu Indonesia dan India ini salah satu lokasi yang terbaik untuk investasi ke depan kan. Karena ruang tumbuhnya sangat tinggi. Lumayan ya. Ya, nah, itu yang menjadi pegangan. Jadi bagaimana prospeknya? Saya pasti akan optimis dengan itu, karena saya percaya dengan negara saya. Jadi walaupun banyak yang nggak suka sama pemerintah atau mungkin itu, tapi saya tetap ada optimisme lah kepada negara kita sendiri dan kita bisa mengambil peran di situ kan. Itu kita melihat bank itu menjadi salah satu fasilitator ya, saya melihat ya, terjadinya pertumbuhan dan mempercepat pertumbuhan itu tadi. Adanya inklusi keuangan kan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan catatan ya bank tersebut mampu secara bijak ya memberikan kredit mana yang layak, mana yang nggak layak, seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana prospeknya, jelas saya itu bank itu menjadi salah satu fasilitator yang bisa saling menguntungkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi ini, di mana populasi kita juga salah satu yang terbesar juga kan di dunia. Ya, kita udah banyak banget ini masyarakat Indonesia ya. Seperti itu. Betul. Dan ini satu lagi itu adalah gapnya juga masih tinggi.
Gap antara sekarang kita di Jakarta ya, kita di Jakarta atau di kota-kota besar, kita makan di warteg pakai kris itu bisa. Coba kita ke pedalaman nggak bisa. Bener-bener, karena kan mereka kita juga harus ngikutin teknologi dong yang ada. Betul. Beberapa waktu lalu kan saya domisili di Sumbar gitu. Di Sumbar. Itu jarang yang bisa pakai kris. Iya, jadi gap ini memang jadi problem. Tapi kalau kita punya mindset yang positif, kita as entrepreneur, kita melihat itu peluang loh untuk kita bisa tumbuh kan. Kalau untuk makanya kalau misalnya orang sekarang bisnis apa aja bisa dijadiin bisnis kan. Betul, gitu. Betul, sepakat. Nah Mas, kita mau ke pertanyaan selanjutnya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya ini aku sebenarnya pengen nanya nih, apa sih perbedaannya dari bank fundamental antara bank konvensional sama syariah, itu yang pertama. Nah, dan gimana nih hal tersebut mempengaruhi investasi dari kedua sektor yang ini gitu. Oke, baik. Mungkin di sini kebetulan saya tidak terlalu mendalami bank syariah karena secara saya dilahirkan bukan orang Muslim kebetulan. Jadi mungkin saya tahu sekedarnya, Teman-teman di sini yang tahu lebih dalam ya mengenai hadisnya, mengenai ayat dari Quran, itu silahkan juga ya diskusi di komen ya kita, karena kita kan belajar bareng. Pasti ada blind spot yang dimiliki oleh seseorang. Nah tetapi dalam sudut pandang saya dan dari yang kita lihat, itu memang secara fundamental yang membedakan adalah memang banyak, tapi pada akhirnya ke akad dalam menjalankan bisnis tersebut. Kalau dalam bank konvensional ya ini dari hukum nasional dan internasional yang sudah diatur, sedangkan kalau bank syariah kan ini pakai syariat Islam yang mana itu dari hadis dan juga Al-Quran. Nah itu akan mempengaruhi kemana? Sebetulnya kalau saya melihat ya, ini yang berusaha atau yang akan terpengaruh adanya bank syariah dan konvensional bukan pada banknya, tapi pada behavior konsumennya. Gini, bank syariah mungkin punya, ini sudut pandangnya pasti berbeda ya. Konvensional mungkin punya skemanya sendiri, syariah mungkin punya skemanya sendiri, tapi pada akhirnya yang memilih kan konsumen. Nah sehingga fundamental ini atau cara mereka menjalankan bisnis itu apakah fit in pada masyarakat di sini gitu. Nah kalau dari yang saya lihat gitu, memang pertumbuhan syariah ini lebih tinggi. Oh ya? Iya, memang pertumbuhan syariah kalau yang saya lihat karena mungkin benchmarknya kecil ya, gitu ya, ya kan? Memang masih rendah kan, masih rendah. Kalau seperti bank BUMN atau BCA, benchmarknya udah tinggi. Ya, dia memang udah penggunanya juga udah banyak. Udah banyak. Dia mau naikin 10% ya berat kan. Beda seperti bank syariah yang penggunanya masih dikit, dia mau naikin 10%. Cari orang mungkin lebih dikit gitu. Nah, mungkin salah satu faktornya itu juga. Tapi saya melihat trennya positif ke arah sana. Pak Erick Thohir kan juga banyak inisiasi untuk bisa menggalakkan bank syariah ya. Jadi secara fundamental menjawab tadi ya, secara fundamental mungkin lebih ke prinsip dalam menjalankan bisnisnya yang mana itu turun ke bawah semuanya. Nah, tetapi kembali kalau kita berdiskusi secara rasional ya, pada akhirnya banyak masyarakat itu yang kalau yang saya lihat ya, pada akhirnya hanya membandingkan aja. Jadi gini, oke, di bank konvensional pakai akad ini memang ada dalam tanda kutip ribanya ya gitu. Kalau syariah kan nggak ada unsur riba. Gitu. Nah, tetapi ketika dengan beban biaya sekian nih, pada akhirnya mereka akan membandingkan tuh. Oh kalau pakai syariah ternyata sekian persen jadinya. Nah, konvensional. Nah itu ada fenomena seperti itu. Kita nggak menyalahkan, nggak gitu. Tetapi yang perlu kita ketahui sebagai investor ya kita harus objektif itu tadi. Ya, kita terhadap poin-poin tersebut ya Mas. Poin-poin tersebut. Seperti itu. Aku juga mau nanya nih, kan sekarang itu memang kita kan di era dimana digitalisasi kan. Betul. Sekarang itu kita nggak mungkin kayak ngelihat cuman bank konvensional, apalagi kan teman-teman di rumah mungkin udah sering pakai tadi kayak QRIS dan lain-lain. Nah, betul. Apa sih Mas bedanya tuh konvensional sama bank digital sekarang kayak gitu? Ini juga menarik ya, mungkin waktu habis COVID kemarin kan, setelah COVID kemarin dari bank digital itu kan banyak yang
to the moon ya kita. Oh iya, bullish, langsung. ya, bullishnya irasional sekali gitu. Benar. Dan itu banyak yang ada yang untung, banyak yang menjadi korban gitu kan. Itu sudah menjadi fenomena yang umum lah kalau kita di pasar modal, nggak hanya di Indonesia teman-teman ya. Jadi dulu di pasar sahamnya Inggris juga gitu, pasar saham Spanyol juga gitu, US apalagi gitu. Jadi itu udah sifat dari manusia, kalau digabungkan, kumpulkan seperti itu pasti terjadi. Nah, apa yang membedakan tadi ya, apa yang membedakan dan bagaimana bisnisnya, memang bank digital ini tidak bisa dihindari ya. Sama seperti AI sekarang muncul AI, ada bikin video mudah sekali kan gitu, itu nggak bisa dihindari. Jadi sama halnya seperti internet, bank digital pasti akan terjadi, yang tidak bisa mengikuti pasti tergilas. Benar. Maksudnya gini, kalau bank udah pakai digital semua bank, saya nggak mau, saya tetap mau pakai buku kertas nih gitu. Ya pasti market share-nya terbagi dong. Terbagi pasti kan. Artinya bisnis ya harus bisa adaptasi. Kalau yang membedakan apa sih? Kalau yang saya pahami ya, bank konvensional dengan digital ya tentu bank digital ini kan fokus utamanya dia by apps kan. By apps. Dan sedangkan kantor cabang lebih sedikit, itu turunan semua nanti ke operasional bisnis berpengaruh. Poin utamanya adalah lebih efisien kan gitu kan. Iya, karena nggak ada banyak nih orang-orang yang kayak aduh males nih, buang waktu dan lain-lain, udah cepat aja deh gitu. Bener. Apalagi generasi mendang-mending ya, kaum mendang-mending gitu. Iya, kaum mendang-mending, aduh males, disuruh ke bank aja males. Udah mendingan langsung aja buka di aplikasi gitu. Betul. Itu saya setuju sekali. Kalau di Indonesia ini nggak ada kaum mendang-mending atau orangnya udah semangat gitu, pasti GoFood nggak laku gitu. Oh iya, benar. GoFood sama ShopeeFood pasti nggak laku gitu. Kalau GoFood sama ShopeeFood masih berkeliaran ya, berarti orangnya behavior masih males gitu. Iya. Nah, artinya masih ada ruang untuk kita bisa bermain di bisnis tersebut. Nah, lalu menyambung ke bank digital tadi ya, bank digital ini yang perlu dipahami oleh investor, memang benar ada efisiensi dari tenaga kerja bisa lebih sedikit, dari operasional kantor lebih sedikit, tapi coba bandingkan deh teman-teman, rate depositonya pasti lain. Bank digital kan lebih tinggi kan? Iya. Kan, bank digital lebih tinggi. Saya nggak tahu itu apakah strategi ketika masih supaya nasabahnya banyak atau enggak. Baru ya. Masih baru. Atau bukan, atau akan permanen seperti itu gitu. Nah, artinya gini, ini cost dari kantor dan segala macam, beban umum dan administrasi ya mungkin bilangnya ya, itu kan nanti dikompensasikan dengan adanya bunga deposito yang lebih tinggi. Nah itu pada akhirnya yang perlu dinilai oleh investor ya kembali kemampuan bisnis tersebut dalam mencetak laba. Jadi walaupun ini teknologinya berbeda gitu ya, satu ada konvensional tuh ini pun juga mereka udah adaptif mulai masuk ke bank digital, ada yang full digital kan. Ya kita dalam sudut pandang investor seharusnya ya kita menjustifikasi itu tetap kembali ke kemampuan perusahaan tersebut dalam mencetak laba seperti apa. Seperti itu, karena sebagus apapun bisnis modelnya, kalau rugi terus bisnisnya dalam tanda kutip ya pada akhirnya pasti akan habis gitu. Iya kan, artinya bisnis modelnya nggak valid. Benar. Nggak sesuai. Makanya ada yang tiba-tiba langsung naik terus langsung hilang. Ya betul. Itu banyak terjadi kan di kota-kota besar, banyak terjadi itu. Bener. Berarti ini benar-benar berdampak banget ya teknologi dalam perbankan kan, seperti itu Mas. Sepakat. Nah aku juga pengen tanya nih ke Mas ya, opini Mas gimana kayak resiko-resiko utama apa sih yang dihadapin sama investor dalam tentunya berinvestasi di sektor perbankan, dan apa pengaruhnya bagi aktivitas investasi maksudnya seorang investor gitu. Oke. Ini menyambung ke pertanyaan di awal tadi ya, sektor perbankan itu apa yang mempengaruhi kan, dan ini menyambung ke risiko. Tadi ada satu yang belum saya jelaskan, itu mengenai tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga dari bank sentral. Nah, tingkat suku bunga dari bank sentral itu sangat berpengaruhnya cukup signifikan ya bagi bank ya, karena itu nanti kan mempengaruhi bank dalam menentukan rate nanti juga akan menentukan supply dan demand-nya gitu. Nah sekarang kan
di Indonesia ini masih secara relatif tinggi. Ini sebetulnya yang saya melihat kenapa Indonesia ini belum masuk ke fase ekspansi, belum, karena daya beli ini masih dalam tanda kutip terhambat dengan suku bunga yang masih tinggi gitu. Nanti ketika suku bunga di Indonesia turun, kita bisa expand lebih cepat, masuk ke puncak ekspansinya. Nah, ketika itu siap-siap menghadapi resesi biasanya kan gitu. Biasanya kan gitu. Siklus ekonominya kan seperti itu. Nah, dengan adanya tingkat suku bunga dari bank sentral, ada peningkatan atau penurunan, itu biasanya mempengaruhi, biasanya ya, walaupun tidak selalu. Contohnya apa? Contohnya secara nature ketika tingkat suku bunga dari BI itu naik, gitu kan, harusnya profitabilitas dari perbankan itu tertekan. Logika sederhananya gini, kenapa bisa seperti itu? Karena bank itu menyalurkan kredit itu kan udah kepada konsumennya. Udah menjadi beberapa segmen nih, dia ada yang berapa tahun, 3 tahun ke atas, 5 tahun ke atas. Nah, sedangkan ketika suku bunga naik, bunga deposito yang harus dia bayarkan kan ikut naik, ya kan. Sedangkan kreditnya kan belum tentu bisa di-adjust. Nah, sehingga secara nature harusnya profitabilitas tertekan. Tetapi pada praktiknya nggak selalu gitu. Kita lihat big bank, big four aja ya, big four. Suku bunga naik, mereka profitnya tetap naik gitu loh. Jadi melawan hukum alam ya gitu. Kenapa bisa gitu? Karena mereka sangat wise dalam mengelola kredit ya. Saya melihat itu sih, kemampuan mereka dalam mengelola kredit itu yang pada akhirnya bisa mengenerating revenue. Nah, sehingga resikonya apa? Ya ketika tingkat suku bunga ini sudah peaknya kan, nanti ketika the Fed dari US menurunkan tingkat suku bunga, harusnya di Indonesia bisa diturunkan karena kita inflasi sudah on target kan. Kita belum bisa nurunin karena kalau kita turunin nanti outflow, uang keluar pasti kan, kurs jebol pasti gitu kan, pasti itu. Sehingga saya paham ini Kementerian Keuangan udah bisa nurunin gitu, udah kalau mau nurunin bisa, tetapi karena the Fed masih tinggi, kita nggak mungkin nurunin gitu. Kalau kita nurunin outflow, nanti kurs kena lagi, nanti disalahkan lagi pemerintahnya gitu kan. Iya, karena semuanya nanti ujung-ujungnya nyalain pemerintah. Jadi makanya ini kalau kita lihat memang triggernya masih di US gitu, triggernya masih di US. Tinggal kapan US itu turunin ya kita siap-siap panen raya nih teman-teman yang dipegang sahamnya finance maupun turunannya nanti ke properti juga ya, ke properti karena pasti kredit itu kan pasti lebih murah. Seperti itu. Ya, seperti itu mungkin jawabannya. Aku mulai sedikit-sedikit paham nih ya. Mungkin kawan Visto juga udah mulai paham sedikit-sedikit. Nah, aku juga mau nanya nih Mas. Kalau tadi kan kita sudah membahas tentang apa sih bank digital, apa sih konvensional dan syariah dan lain-lain in general. Nah, sekarang aku mau nanya nih. Sekarang ini mungkin buat teman-teman yang ada di rumah harus didengarkan baik-baik gitu ya. Nah, aku pengen tanya mungkin lebih ke apa sih Mas yang perlu diperhatikan gitu ya sama investor ketika memilih saham, tentunya saham yang ada di perbankan karena tadi kita ngomongin perbankan, dan untuk diversifikasi portofolio mereka tuh gimana tuh? Oke, jadi apa yang perlu diperhatikan dan diversifikasi portofolionya gimana ya? Jadi supaya mungkin teman-teman yang ada di rumah bisa tahu tipsnya gimana dan lain-lain gitu. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini menarik untuk dibahas karena bahas mengenai portofolio itu biasanya tiap orang punya style masing-masing. Tapi ini karena yang ditanya saya, jadi mungkin saya jawab based on yang kita pahami ya. Yang pertama, kembali yang perlu diperhatikan itu tadi ya, analisis itu harus lengkap teman-teman, kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, itu dua itu harus selesai, tapi nggak selesai di situ. Ada yang namanya valuasi. Kenapa? Ya contoh seperti Big Four itu sebetulnya secara kuantitatif, kualitatif tuh bagus gitu kan. Tapi di harga berapa kita bisa beli? Mungkin sahamnya sama, sahamnya contoh ya ASI atau BBCA itu kalau bank ya mungkin BBCA contoh. Sama-sama BBCA, tapi saya beli di harga 9.000. Mbak punya di harga 4.000. Itu pasti beda. Iya. Return kepada kita beda kan gitu. Beda. Nah, sehingga 3 poin tadi itu perlu sangat diperhatikan teman-teman. Dari analisis kualitatifnya gimana gitu kan, lalu analisis kuantitatifnya gimana, dan valuasinya di harga berapa ini saya layak untuk koleksi gitu. Nah, itu udah general, itu untuk semua seperti itu.
karena analisis kualitatif dari bank itu juga bisa berbeda dengan perusahaan consumer gitu kan, maupun perusahaan infrastruktur itu pasti berbeda analisis kualitatifnya, apalagi kuantitatifnya gitu. Nah, sedangkan metode evaluasi juga bisa berbeda-beda gitu kan, tergantung ini kita berinvestasi melihat apanya nih, melihat cash flow ke depannya atau melihat dari dividennya gitu kan. Nah, itu bisa berbeda metode evaluasinya, sehingga 3 poin tadi itu yang perlu diperhatikan. Sedangkan bagaimana menyusun portofolio gitu kan ya. Sejujurnya kalau saya dengan style saya, kebetulan saya lebih filosofi saya lebih ke value investing. Tentu yang ada di portofolio saya itu nggak banyak gitu, nggak banyak itu artinya berapa? Artinya ya di bawah 12 gitu, di bawah 12 saham. Ya mentok-mentok di 12 ya, mentok-mentok di 12 saham. Biasanya range di 8 sampai 12 itu yang ada di portofolio. Dan kalau di sektor perbankan saya paling 1 atau 2 saham saja gitu. Ya biasanya cuma 1 sih gitu. Kalau lagi ada yang bagus dan ini kita bisa koleksi, ya itu bisa kita koleksi mungkin maksimal 2. Maksimal udah paling mentok 2 ya Mas ya? Iya, itu seperti itu. Nah, lalu bobotnya gimana? Ya bobotnya tergantung dari kapitalisasi pasar ya kalau saya lihat ya. Ini kembali karena pendekatan saya konservatif. Ada juga loh yang all in satu saham ya, dan iya, semuanya langsung dimasukin semuanya gitu. Bener, jadi saya pernah di debat itu. Oh iya? Jadi saya di ini 12 saham. Wah, buat apa gitu-gitu. Satu aja all in gitu. Iya, satu aja all in. Ya, kayak yang dibilang Pak LKH ya, kalau uangnya cuma di 500 juta gitu di bawah 1 M ya satu saham aja belikan semua. Ya itu Pak Lokeng Hong gitu loh. Kamu siapa gitu? Kuat nggak mentalnya gitu loh. Kamu risetnya sedalam Pak LKH nggak gitu loh. Jadi itu kembali ya, kita kembalikan ke individu masing-masing. Tapi kalau dari saya secara pribadi itu biasanya kita di 8 sampai 12. Besarannya berapa banyak ya tergantung market capital. Semakin tinggi market capitalnya, porsinya bisa makin besar, atau makin besar potensinya ya kita bisa makin besar portofolionya, itu bobot di portofolionya seperti gitu, itu ya. Nah terus Mas pasti kan kamu udah sering banget nih ngeliatin dan udah kayak ngeliatin ini saham-saham apa aja nih yang bagus dan lain-lain. Nah aku ada salah satu pertanyaan juga, kalau misalnya nih dalam konteks investasi jangka panjang tentunya buat masa depan gitu, apa ada saham-saham perbankan nggak sih yang kayak kamu tuh kayak menarik gitu? Mungkin boleh disebutin gitu kan rekomendasinya buat teman-teman yang ada di rumah gitu. Oke. Mungkin saya bagi menjadi berapa ya? 4 jenis dulu ya teman-teman ya. Karena kalau dipukul rata kayaknya nggak adil gitu. Mungkin pertama bank konvensional gitu, lalu bank syariah gitu kan. Lalu ada bank digital dan bank daerah gitu kan. Ini sebetulnya 4 ini kan punya segmentasi yang berbeda-beda gitu. Kebetulan kalau saya pernah nggak koleksi bank konvensional, pernah gitu, tetapi sekarang udah mahal-mahal jadi sudah saya jual gitu kan. Saya masih pegang bank daerah gitu kan. Saya masih pegang bank daerah karena dari valuasi masih menarik gitu, dari prospek masih menarik. Lalu apa rekomendasinya ya pertanyaannya? Kalau rekomendasi sebetulnya kembali ya teman-teman, kalau nanti saya bilang saham tertentu itu harus dianalisis ulang. Benar. Harus di-challenge ya statement saya. Cek dulu. Iya, cek dulu, jangan langsung ini langsung beli ini. Jangan beli, itu tidak dibenarkan gitu. Terus juga kalau kita bilang sekarang, videonya baru ditonton 3 tahun lagi sama orang gitu. Udah berbeda berbeda case-nya kan. Jadi harus dianalisis ulang ya. Harus dianalisis ulang. Yang pertama mungkin dari konvensional. Kalau kita lihat memang saya cenderung lebih suka Bank Mandiri. Bank Mandiri, BMRI, BBCS sebenarnya menarik gitu. Tapi udah mahal gitu sayangnya. Kemarin dulu waktu masih murah itu sempat koleksi itu Bank Mandiri. Kenapa? Karena sesimpel saya lihat sama-sama bagus perusahaannya, tapi aset terbesar itu masih di Mandiri gitu. Itu dari bank konvensional ya. Kalau bank syariah mungkin opsinya hanya sedikit, jadi sudah ketebak ya jawabannya, sudah pasti, jadi kita bisa skip saja. Kalau bank digital salah satu yang saya lihat positif ya Alobank ini. Kenapa? Karena kinerjanya bisa positif. Coba ini silahkan di challenge, coba teman-teman lihat, bank digital itu kan relatif masih baru. Benar. Jadi kebanyakan skemanya bakar duit. Iya, kebanyakan bakar duit gitu terus. Bakar duitnya tidak dengan promo diskon di Gojek ya, enggak gitu kan, beda gitu.
GoFood gitu kan, ada dulu bakar duitnya gitu, Shopee masuk bakar. Kalau di sini bakar duitnya pakai deposito kan, deposito plus berapa persen gitu. Nah itu saya melihat di sini sudah positif. Jadi kalau bank digital mungkin salah satu yang bisa dicermati itu. Tapi kembali teman-teman investor juga perlu selalu mawas untuk mengetahui, karena kondisi bisnis itu sangat cepat berubah. Iya. Kalau bank daerah ya sebetulnya cuma dikit ya bank daerah juga. Jadi dua-duanya bagus, tapi saya cenderung lebih suka yang Jawa Timur gitu, Bank Jatim. Karena lebih stable saya lihat, dan dia dari kita lihat dari fundamental menarik, dari valuasi juga masih menarik, dari stabilitas juga masih stabil, walaupun di tahun ini dia minus ya, dibandingkan yang lain naik kok dia minus ya, karena kita tahu komposisi kreditnya sedang diperbaiki dan minusnya dia NPL-nya cukup tinggi seperti itu. Nah sehingga masing-masing itu tadi ini yang kita lihat, yang kita soroti. Tetapi kembali teman-teman, itu perlu diketahui di harga berapa kita bisa masuk, itu harus dicek ulang ya. Nah, kalau ditanya sekarang ke saya berapa ya jujur aja saya nggak bisa jawab, harus ngitung dulu gitu kan. Harus ngitung dulu karena kita lihat recordnya gimana, lalu baru dimasukkan ke perhitungan valuasinya. Seperti itu. Nah, mungkin dari tadi kita udah tahu ya definisi perbankan dan lain-lain, bahkan ada perbankan yang digital juga gitu. Betul. Nah, ini kita udah masuk ke penghujung acara nih Mas, ya. Tapi sebelum nggak afdol, kalau misalnya Mas ini belum ngasih pesan-pesan atau misalnya kayak tips-tips buat kawan Visto di rumah ataupun pendengar-pendengar yang lain juga, kalau misalnya mereka tuh pengen berinvestasi di sektor perbankan nih, mungkin Mas punya tips atau saran gitu, mungkin boleh disampaikan buat teman-teman yang ada di rumah. Baik, sarannya ya mungkin dan tipsnya. Yang pertama pasti kerjakan PR-nya ya. Kerjakan PR sebagai seorang investor itu adalah riset gitu. Baca. Kalau laporan keuangan nggak mau download, nggak mau baca ya mending beli reksadana. Reksadana itu udah aman ya. Itu udah paling tepat itu. Kenapa? Karena diserahkan ke ahlinya kan, manajer investasi. Nah itu jadi pertama pasti selalu kerjakan PR. Kerjakan PR itu sebetulnya 80-90% yang harus dikerjakan, 10%-nya nunggu gitu kan. Waktu ya. Waktu. Kalau udah milih gitu kan beli terus tunggu kan. Nah itu sehingga 90% yang harus dikerjakan adalah mengerjakan PR. Nah bagaimana mengerjakan PR-nya, yaitu kalau saya dari analisis kualitatif dulu ya, analisis kualitatif saya lebih banyak membaca dari dari laporan tahunannya dan diskusi dengan karyawannya maupun kompetitornya. Nah ini yang perlu dilakukan teman-teman investor. Memang banyak ya, sebagai seorang investor itu banyak PR-nya yang perlu dikerjakan, dan nggak semua orang tahan mengerjakan itu. Sehingga itu yang pertama harus diselesaikan. Yang kedua adalah analisis kualitatif ya, dari laporan keuangan itu biasanya kalau kita dalam 10 tahun itu berarti kan 5 laporan, karena satu laporan 2 tahun kan gitu. Nah itu biasanya kita 5 laporan 10 tahun kita lihat, dan itu kita ambil indikator-indikator kunci. Contoh di neraca itu indikator kuncinya apa, total asetnya, lalu yang paling dominannya apa. Nah itu perlu diketahui. Nah dari situ setelah 2 ini teman-teman rasa checklist semua bagus semua nih, oke gitu. Kalaupun ada minusnya cuma lecet dikit nggak ngaruh gitu. Nah itu tinggal masuk ke valuasi. Metode valuasi ini terlihat simpel tetapi sangat krusial gitu. Metode valuasi itu terlihat simpel, sebetulnya teman-teman cari kalkulator valuasi pun sekarang di internet banyak gitu. Banyak sekali. Bahkan rekomendasi analis tuh kadang-kadang juga nggak jauh-jauh beda sama itu. Rekomendasi analis kadang-kadang nggak jauh-jauh beda sama itu. Nah, tetapi sangat krusial. Contoh perusahaan yang teman-teman beli karena dividennya. Terus teman-teman ngitung valuasinya itu pakai PBV. Itu sebenarnya kurang pas. Kenapa? Karena teman-teman beli tujuannya kan untuk dividen. Berarti bisa lihat dividen diskon modelnya gitu. Dia substansial nggak memberikan dividen? Oke, substansial nih, besar dividennya. Pakai dividen diskon model. Terus kalau teman-teman beli perusahaan tersebut karena di sini ekuitasnya tinggi nih gitu. Terus teman-teman pakai PI rasio gitu.
yang mana profitnya nggak stable, ya itu kurang pas sebetulnya gitu. Sehingga metode evaluasi ini teman-teman butuh sekarang sangat mudah karena kalkulator banyak, alat hitung pun juga banyak, tetapi sangat krusial di sini yang teman-teman perlu lakukan adalah memahami metode evaluasi yang tepat apa dan dihitung. Baru di situ kalau dari analisis kualitatif dan kuantitatif bagus, valuasinya masih masuk, baru akumulasi untuk beli. Itu seperti itu. Jadi itu tips atau caranya ya, secara garis besarnya itu seperti itu. Dan sisanya ya tinggal menunggu saja. Teman-teman bisa kumpul sama keluarganya, kumpul sama temen gitu kan, bener. ngopi bareng gitu kan, itu ya udah dinikmati hidup aja. Itu sisanya biarkan asetnya yang bekerja aja. Berarti ya ada orang yang bilang kan, ya udah biarkan uang bekerja lah, bukan kita yang bekerja untuk uang gitu. Betul. Nah Mas, mungkin teman-teman yang ada di rumah pengen lebih tahu lagi nih tentang saham dan lain-lain, mungkin boleh dong di spill gitu sosial medianya kah, atau apa yang bisa sekiranya tuh mereka bisa langsung kepoin langsung nih. Oke, teman-teman bisa juga tonton bedah emiten ya di Vestok, di channel YouTube-nya Vestok. Itu ada kita bahas bedah emiten yang mana sekarang ini dikerjakan oleh Ragil dari tim kita. Ada juga teman-teman seumpama di sini ada yang pengusaha bisnis juga masuk ke investasi, kita juga ada bisnis insight di dalamnya. Di situ kita menjelaskan dari sudut pandang investor, kita sudut pandang objektif, kita tidak rekomendasi beli atau jual. Kalau bagus kita bilang bagus, kalau tidak begitu bagus ya kita bilang apa adanya. Sehingga itu yang kita create tujuannya supaya teman-teman bisa melakukan analisis dengan lebih mudah. Kalaupun nanti teman-teman ingin menggunakan cara itu ke perusahaan lain, itu sangat bisa, sangat duplicable ya, sangat bisa ditiru lah gitu. Tetapi ya effort harus ada effort. Kalau di YouTube kita kan tinggal diklik aja tonton kan gitu. Nah itu seperti itu. Jadi kurang lebih itu yang ini kita bisa masuk ke channel YouTube-nya Vestok ya teman-teman. Seperti itu. Oke, nah ini udah di penghujung acara. Mas, terima kasih banyak atas waktunya tentunya. Aku udah senang banget nih teman-teman yang ada di sini karena episode hari ini kita ngobrolin tentang perbankan tentunya. Dan tentunya yang tadi aku udah mention juga, teman-teman tadi udah dikasih tips dan lain-lain. Dan sekarang kita udah di penghujung acara. Nah teman-teman yang ada di rumah jangan lupa untuk mendownload aplikasi investasiku yang tentunya tersedia di platform-platform tentunya yang ada di App Store dan juga di Play Store. Dan gak cuman itu, kalian juga bisa mengaksesnya nih di aplikasi CNBC dan tentunya boleh banget langsung pilih menu My Investment. Dan kalau misalnya kalian menggunakan investasiku, kalian beli produk reksadana di sana, kalian juga bakal dapetin MPC Point. Apa sih Kak itu MPC Point? Nah, MPC Point ini bisa kalian gunakan di semua Merchant City Corp tentunya. Kalian bisa belanjain, kalian juga bisa beli reksadana lagi tentunya. Nah, kayaknya segitu dulu kali ya Mas ya. Mungkin untuk hari ini terima kasih banyak kawan Visto. Sampai jumpa lagi di Invest Talk selanjutnya. Bye-bye. Bye.